Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Roni Adi Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi singkat dari wawasan kebangsaan. Nah, penjelasan di sini akan saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu definisi, yang kedua itu sejarah, yang ketiga itu konsensus dasar, dan yang keempat adalah lambang negara. Nah, kita langsung mulai saja dari yang pertama yaitu definisi. Nah, wawasan kebangsaan itu dapat didefinisikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ada 3 poin penting dari pengertian wawasan kebangsaan tadi. Yang pertama itu cara pandang, kemudian kesadaran diri, kemudian yang terakhir itu sebagai warga dari suatu negara. Nah, kita lanjut ke yang kedua itu tentang sejarah. Nah, ada 6 poin penting atau 6 titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama itu Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini itu didirikan pada 20 Mei tahun 1908 oleh puluhan anak muda yang saat itu tuh berkumpul di Aula Stovia. Nah, dalam pertemuan tersebut itu mereka sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi yang kemudian mereka beri nama yaitu Budi Utomo. Yang kedua itu Perhimpunan Indonesia atau disingkat PI. Nah, PI ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia dalam penamaannya. Bahkan PI ini menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Nah, Perhimpunan Indonesia ini diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto yang berdiri pada 25 Oktober tahun 1908 di Leiden, Belanda. Yang ketiga itu Kongres Pemuda I. Nah, pada tanggal 30 April tahun 1926 di Jakarta, itu diselenggarakan rapat besar pemuda yang kemudian terkenal itu dengan nama Kongres Pemuda I. Nah, Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh banyak wakil organisasi pemuda. Misalnya saja Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon, Sekar Rukun, dan Jong Islameten Bon. Kemudian yang keempat yaitu Kongres Pemuda kedua. Nah, 2 tahun berselang dari Kongres Pemuda 1, tepatnya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928, Kongres Pemuda kedua itu dilaksanakan. Nah, kemudian yang kelima itu BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu didirikan pada tanggal 1 Maret tahun 1945, di mana pada saat itu Jepang itu dalam situasi kritis, sehingga Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang merupakan pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa pada saat itu mengumumkan pembentukan BPUPKI. Nah, yang keenam yaitu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI ini terbentuk pada 7 Agustus tahun 1945 setelah BPUPKI dibubarkan. Kita masuk ke yang poin ketiga yaitu konsensus dasar. Nah, setiap bangsa itu harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Nah, dalam konsensus dasar ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu Pancasila. Pancasila sesuai namanya yaitu 5 sila.
Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan lambang bintang. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan lambang rantai. Sila ketiga itu persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu dilambangkan dengan kepala banteng. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, kita masuk ke poin yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini menempati hierarki tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang artinya apa? Artinya bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini. Nah, UUD 1945 ini itu pernah akan diganti. Ketika pada saat itu ada Undang-Undang Dasar sementara UUDS tahun 1950. Nah, namun dalam perjalanannya badan konstituante yang dibentuk oleh Presiden Soekarno saat itu ternyata gagal untuk membuat undang-undang dasar yang baru, sehingga Presiden Soekarno itu mengeluarkan dekret presiden untuk kembali menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang ketiga itu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bentuk negara kesatuan ini itu sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang bunyinya adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, bentuk negara kesatuan ini tidak bisa dirubah. Dan pasal 1 ayat 1 ini termasuk pasal yang tidak boleh diamandemen atau tidak boleh diubah. Kemudian yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini termuat dalam kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika ini sendiri adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, Bhinneka Tunggal ini juga dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36A yang bunyinya adalah lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kita masuk ke bagian terakhir yaitu terkait dengan lambang negara. Nah, di sini ada 4 bagian yang akan kita bahas yaitu bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Kita mulai dari yang pertama yaitu bendera negara. Bendera negara adalah sang merah putih. Hal ini sudah termuat pada pasal 35 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang bunyinya yaitu bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Kemudian yang kedua itu bahasa negara. Bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga itu lambang negara.
Nah, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 36A Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang terakhir yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan negara Indonesia adalah Indonesia Raya sesuai dengan pasal 36B Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Nah, sekian materi singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.